Teman, kembali lagi kita ke komunikasi bisnis. Saya Stefanus Bima Nugraha Widianto dengan NIM C201-22214 yang saya akan bahas di sini tentang bad news. Pengertian bad news. Apa itu bad news? Dalam komunikasi bisnis, bad news atau berita buruk akan selalu ditemui. Bad news adalah pesan negatif atau berita buruk. Penyampaian bad news akan menimbulkan reaksi kecewa, kesal, atau bentuk emosi lain. Dalam bisnis, bad news harus dikomunikasikan agar tidak menimbulkan permasalahan lainnya. Bad news harus disampaikan secara jelas, namun tetap berhati-hati. Jadi dalam penyampaian bad news, kita tidak boleh sembarang-sembarang. Kita harus menyampaikan dengan baik dan benar. Tujuan mengkomunikasikan bad news. Penerimaan. Memastikan pembaca memahami dan menerima berita buruk. Pola tidak langsung membantu dalam mencapai tujuan langsung ini. Citra positif. Promosikan dan jaga citra baik diri dan organisasi. Dengan menyadari ini, maka pihak penyampaian bad news telah bertindak dengan benar. Kejelasan pesan. Buat pesan sejelas mungkin sehingga korespondensi tambahan tidak diperlukan lagi. Proteksi. Hindari menimbulkan tuntutan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak penyampaian bad news atau organisasi penyampaian bad news. Dalam penyampaian bad news, ada hal-hal yang harus dihindari. Berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam penyampaian bad news. Yang pertama kita harus hindari adalah penggunaan bahasa kasar. Menyebut orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas dapat membuat penyampaian informasi dalam masalah. Jadi, kalau kita menyampaikan suatu bad news, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, jelas dan tegas. Bahasa yang sembrono. Hal ini menyeliputi pernyataan yang dapat merusak atau disalahpahami. Dalam hal ini penyampaian informasi harus waspada terhadap penjelasan yang menyampaikan lebih banyak informasi dari yang terjadi dan juga harus berhati-hati atas dokumen yang disampaikan. Sindrom orang baik. Hindari pernyataan yang membuat penyampaian informasi merasa lebih baik tetapi menyesatkan atau tidak akurat. Hal ini dikarenakan kebanyakan penyampaian informasi benci menyampaikan berita buruk untuk membuat diri terlihat lebih baik. Terkadang terdapat godaan untuk membuat pernyataan yang cenderung lebih baik, namun berbahaya karena berita yang disampaikan dapat menjadi tidak benar atau tidak akurat. Jadi kalau penyampaian suatu berita buruk, kita harus menyampaikan dengan benar dan jelas agar tidak ada bahasa yang dilebih-lebihkan. Oke, cara mengkomunikasikan bad news. Yang pertama, menciptakan audience center tone. Intonasi atau nada dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Memilih pendekatan organisasional. Terdapat dua pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam penyampaian pesan atau kurang menyenangkan audiens. Atau bad news, yaitu pendekatan tak langsung indirect approach dan pendekatan langsung direct approach. Pendekatan tak langsung. Dalam metode ini, cara yang digunakan untuk menyampaikan bad news dilakukan untuk menghindari kekecewaan orang lain.
Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan bisnis baik dengan klien dan menciptakan citra baik terhadap publik yang akhirnya akan meningkatkan nilai bisnis perusahaan tersebut. Pesan kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan tak langsung akan diawali dengan suatu pembuka yang bersifat netral, lalu diikuti dengan suatu alasan yang mendukung, dan diakhiri dengan kata penutup yang memiliki dampak positif bagi audiens. Pendekatan langsung. Metode ini relatif jarang diterapkan. Pendekatan langsung memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Suatu pesan kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang positif atau bersahabat. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang pertama, bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga, penarikan kembali produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad newsnya tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu dipertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Penolakan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya, bisa terjadi suatu penolakan kerja sama bila bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Penolakan undangan. Jika harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan langsung dan tak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut tergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak tersebut. Teknik untuk menyampaikan berita buruk secara sensitif. Menjaga pembukaan. Penyangga adalah sarana untuk mengurangi keterkejutan atau kekecewaan dan juga untuk mengurangi perasaan negatif. Maka sebaiknya dimulai dengan pernyataan netral tetapi bermakna yang membuat penerima atau pembaca terus membaca informasi yang disampaikan. Penyangga yang baik menghindari penyampaian berita buruk dengan segera. Mengemukakan alasan. Bagian terpenting dalam bad news adalah bagian menjelaskan tentang diperlukan adanya keputusan negatif. Tanpa alasan yang baik untuk menolak suatu permintaan atau klaim, pesan itu akan gagal walaupun sudah ditulis atau disusun dengan sangat baik. Meringankan berita buruk. Meskipun tidak dapat mencegah kekecewaan karena berita buruk, kita dapat mengurangi rasa kecewa dengan menyampaikan berita secara sensitif. Kita harus mempertimbangkan bila pembaca akan menderita secara pribadi karena berita buruk. Berikutnya, penutup yang menyenangkan. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, tutuplah pesan dengan pernyataan yang menyenangkan, menunjukkan niat baik. Hindari penutup yang terdengar licik, tidak tulus, tidak tepat, atau tidak jelas, dan jangan mengulangi berita buruk. Ada satu contoh penyampaian bad news. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Banyak perusahaan yang terkena kerugian yang sangat signifikan akibat pandemik tersebut. Karena banyaknya kerugian yang terjadi, yang salah satunya adalah melakukan pengurangan karyawan. Dari hal tersebut, seorang pemimpin harus menyampaikan bad news-nya dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan kalimat-kalimat yang tepat dan menyertai data pemasukan dan pengeluaran tahun tersebut agar berita tersebut sampai dengan kesimpulan. Maksud dari pesan-pesan bad news adalah untuk menyampaikan informasi kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampaknya bagi audiens. Sebagai contoh, berita duka cita pemutusan hubungan kerja atau PHK
penurunan jabatan, penolakan kredit, kegagalan ujian, penolakan lamaran kerja, pengembalian barang, penarikan ulang barang dan sejenisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut harus diinformasikan dan dapat menjelaskan bagaimana pesan-pesan bad news tetap memberikan manfaat kepada audiens. Secara umum, pendekatan organisasional yang banyak diterapkan untuk pesan-pesan bad news adalah perencanaan tak langsung (indirect approach) yang dimulai dengan suatu pembuka yang bersifat netral, kemudian diikuti dengan suatu alasan yang mendukung. Pernyataan bad news akan diakhiri dengan kata penutup yang memiliki dampak positif serta solusi bagi audiens. Sedangkan pendekatan organisasional lain adalah perencanaan langsung yang digunakan terutama untuk menyampaikan pesan-pesan bad news yang mempunyai dampak emosional yang sangat kecil kepada audiens, yang mulai dengan pernyataan bad news, diikuti dengan alasan yang jelas, dan diakhiri dengan kata penutup yang positif dan bersahabat. Demikian penjelasan tentang bad news dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.